Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hilaluddin dari Adbis Lanareng. Di sini saya akan menerangkan tiga kecerdasan manusia. Tiga kecerdasan manusia adalah yang pertama IQ, yang kedua EQ, yang ketiga SQ. IQ adalah intelektual. Kecerdasan intelektual adalah kecerdasan yang paling mendasar. Kecerdasan ini terus diasah di dunia pendidikan bahkan sampai 18 tahun lamanya. Dari TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan bangku universitas 4 tahun. Sebuah proses yang cukup panjang, hampir memakan sepertiga hidup manusia jika rata-rata usia manusia 60 tahun. Yang ketiga, kecerdasan EQ. Kecerdasan EQ adalah kecerdasan emosional. Tahap berikutnya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan ini tidak secara langsung diajarkan di dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita belajar EQ dari lingkungan sosial. Ketika seseorang punya kemampuan IQ yang luar biasa, akan tetapi tidak mempunyai EQ yang baik. Hal ini akan menghambat pertumbuhan dan kesuksesan. EQ melihat kita bagaimana kita berhubungan sosial dengan manusia lain, melatih bagaimana kita beremosi yang benar, melatih bagaimana kita merespon hal-hal di luar kendali kita dengan bijak, melatih bagaimana kita bisa mengalah untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Yang ketiga adalah kecerdasan SQ. Kecerdasan SQ adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual merupakan tingkat yang paling tinggi. SQ merupakan bentuk kecerdasan yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. SQ melihat bagaimana mengarahkan semua kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Untuk dengan kehendaknya, seseorang yang memiliki IQ dan EQ yang baik tetapi tidak mempunyai SQ yang baik, bagaikan sebuah pedang yang sangat tajam yang dipegang oleh penjahat. Begitupun sebaliknya. Ya, begitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami hakikat perbuatan manusia. Sadar atau tidak sadar, setiap hari, jam, menit, bahkan detik, manusia selalu melakukan perbuatan. Celakanya perbuatan merupakan salah satu parameter yang akan menggolongkan apakah ia termasuk orang-orang yang merugi atau tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada kita, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali ia beriman, melakukan perbuatan soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran yang kesadaran. Oleh karenanya, tentu menjadi organ bagi kita memahami hakikat perbuatan yang akan kita lakukan. Mudah-mudahan kita tidak tergolong ke dalam mereka yang merugi. Manusia sampai hari ini masih saja ada yang keliru memahami predikat perbuatannya. Sebagian mereka masih mengira akal mereka lah yang menjadi tolak ukur bagi perbuatannya. Secara garis besar, mereka membaginya menjadi dua bagian. Ada yang dilakukan berdasarkan dorongan atau tujuan, melakukan atau berdasarkan dari zat perbuatan tersebut. Terhadap hal yang mereka sukai atau mendatangkan manfaat menurut akalnya, dianggap sebagian perbuatan baik atau khair. Sedangkan jika dibenci atau diperkirakan akan mendatangkan mudarat, menurut akalnya digolongkan sebagai perbuatan buruk atau syarr. Suka dan benci inilah yang mendorong mereka melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Dari aspek zatnya, sebagian masih menganggap adanya sanksi dan imbalan dari manusia. Menentukan qabih atau bisa disebut dengan tercela, dan hasan yang bisa disebut dengan terpuji. Menjadikan akal sebagai tolak ukur perbuatan tentu berakibat fatal terhadap ukuran baik, buruk, terpuji, dan tercelanya perbuatan. Ini tidak lain karena akal manusia bersifat terbatas atau lemah, serba kurang. Meskipun akal manusia bisa terus berkembang,
Akan tetapi ia tetap tidak akan mampu mengetahui hakikat sebenarnya tentang baik, buruk, terpuji, dan tercelanya perbuatan. Celakanya jika akal dijadikan rujukan, terkadang perbuatan yang dianggap baik, buruk, terpuji, dan tercela di suatu masa atau wilayah sering dianggap berkebalikan di masa atau wilayah yang lain. Hal ini karena akal manusia sangat rentan terpengaruh banyaknya hal seperti tradisi, adat istiadat, geografis disebut yang membedakan pula tolak ukurannya terhadap baik dan buruknya perbuatan. Kalau begitu, tentu menjadikan akal sebagai tolak ukur perbuatan hanya akan mendatangkan pertengkaran dan kekacauan dan dalam interaksi kehidupan manusia. Oleh karenanya, perlu ada revisi terhadap kekeliruan pemahaman ini dengan mengacu kepada unsur lain di luar perbuatan manusia yang menentukan baik dan buruknya perbuatan kita.